Gitu aja kakak bisa. Gitu aja kakak bisa. Mau jadi apaan lu? Mimpi diri sendiri aja kakak bisa. Kemudian ketika dia mengutamakan emosi, mama tadi sekolah, diem, gitu aja cengeng nangis. Jadi nggak bisa meregulasi emosi, dia nggak bisa mengelola emosi. Marah kan boleh, tetapi bahwa marah yang terus-menerus, mencaci maki, menyudutkan, menjelekkan, merendahkan harkat diri, martabat anak, itu kan nggak boleh. Nah ini nih yang orang tua mesti ngerti. Halo semuanya, kembali lagi di program kita Today's Message Podcast bersama dengan saya hostnya Claudio, dan di studio kita kali ini sudah ada narasumber yang luar biasa dan kita akan bahas masih seputar parenting. Langsung aja, udah ada Ibu Krisna Dewi Maharti. Halo Bu Krisna. Halo Kak Osea. Wow, thank you banget Ibu buat waktunya bisa kembali kita ngobrol di podcast Today's Message kali ini. Nah Bu, kalau kemarin kita bahas tentang LGBT, lagi bete alias LGBT gitu ya. Nah kali ini kita mau bahas tentang mental nih Bu. Jadi mungkin ya masih berkaitan lah ya. Jadi bagaimana sih membangun mental yang sehat atau yang kuat dalam keluarga. Nah kita mau bahas dia. Yang pertama saya mau nanya gini, menurut Ibu apa sih yang bisa membuat mental dalam keluarga itu jadinya lemah atau nggak sehat gitu? Sebenarnya penyebabnya itu apa? Sebetulnya kalau mau berbicara masalah mental itu kan meliputi 3 komponen ya, yaitu pola pikir, kemudian perasaan, emosi, dan kemudian sikap atau perilaku. Jadi kalau mau membentuk mental dalam keluarga itu yang bikin lemah apa tadi gitu ya? Iya, yang bikin lemah tuh. Lemah apa? Kan sekarang banyak kan keluarga yang kayaknya aduh dikit-dikit nyerah gitu ya. Anak-anaknya gitu ya, langsung bilangnya apa sih, pressure gitu ya, atau pengennya healing gitu kan. Healing. Gua lagi kena mental nih biasanya gitu kan bilangnya. Biar apa yang menjadi penyebab untuk lemah itu ya? Iya, kenapa jadi bisa lemah tuh menurut Ibu tuh? Apa sih fenomenanya? Iya. Karena tadi saya katakan bahwa mental itu meliputi 3 komponen tadi, pola pikir, kemudian perasaan, emosi, dan juga sikap. Tentu kalau dalam keluarga yang melemahkan ketika dia juga dilihat atau dinilai itu negatif, pola pikirnya negatif, misalnya gitu aja kakak bisa, gitu aja kakak bisa, mau jadi apaan lu, mimpi diri sendiri aja kakak bisa, misalnya seperti itu. Jadi orang tua yang meremehkan anak dengan kata-kata atau bahkan dengan sikap perilakunya, meremehkan suami juga ya Bu? Iya juga dong. Ini nggak curhat kan ya? itu bisa. Pokoknya seluruh anggota keluarga itu ketika istri masak enak tapi nggak pernah dipuji, nggak pernah diakui, kemudian bahkan mungkin nggak pernah diterima gitu ya, seringkali makan di luar dan tidak mau menikmati masakan istri, itu juga bagian dari meremehkan kan, itu pola pikirnya itu nggak bisa bersyukur dengan apa yang ada. Wah enak ya masakan kamu, terima kasih udah dimasakin, itu membuat mental sehat loh. Dipuji, diakui, anak juga begitu. Kamu tadi gimana di sekolah gitu ya, sudah mandi cakep amat, baunya wangi, sepertinya itu sepele, tapi itu sebenarnya menumbuhkan mental yang sehat dengan pujian, dengan tidak menganggap dia sepele, tidak menjelek-jelekan, tapi kita sayang, kita akui, itu yang membuat sebetulnya mentalnya nggak lemah. Jadi kalau diremehkan pasti lemah, di sikap perilaku yang kasar juga lemah. Kemudian ketika dia mengutamakan emosi, mama tadi sekolah, diem, gitu aja cengeng nangis. Jadi nggak bisa meregulasi emosi, dia nggak bisa mengelola emosi, dia tidak emosinya itu nggak ditanggepin gitu loh. Itu membuat tertolak. Nah, itu melemahkan mental. Berarti kalau sebaliknya saya bilang atau saya bertanya kepada Ibu, bagaimana supaya mental dalam keluarga menjadi kuat, justru harus dilakukan yang sebaliknya. Sebaliknya. Dengan pujian, dengan penerimaan, terus dia contoh daya juang yang gigih. Ketika memang dia gagal, misalnya anak gagal, kita akan mengatakan nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Kamu kali ini boleh gagal. Lihat, suatu saat nanti kamu akan
berhasil. Itu kan memberikan mental sehat kuat gitu ya. Dan kemudian ya pastilah doa ya. Kita selalu memberikan dia rasa aman, nyaman, kasih sayang, perhatian. Itu pasti pemenuhan kebutuhan emosi itu membuat mental sehat dalam keluarga, terutama anak-anak ya. Kasih sayang tadi, pujian, kebersamaan, kemudian ya kita selalu menghargai momen-momen spesial dia. Itu membuat dicintai, merasa diakui, kemudian berharga, itu membuat mental sehat. Oke. Itu yang justru membangun ya. Akhirnya ada sebuah kepercayaan diri juga dari anak-anaknya untuk bisa. Tapi gini Bu, mungkin ada pemikiran lain begini. Bagaimana supaya kita tidak terjebak dalam memanjakan anak? Karena ada orang yang tadi tuh kan kayak Ibu bilang, mungkin ngomongnya kayaknya keras gitu, bukan kasar ya, keras lah gitu. Masa kamu gitu aja nggak bisa gitu kan ya? Masa ini aja? Mereka punya dalih atau mungkin punya reasonnya adalah anak-anak nggak boleh dimanjain nih gitu kan. Nah itu gimana Bu? Bagaimana kita tidak sampai terjebak supaya anak juga dimanjakan, tapi juga jangan sampai melemahkan mental anak gitu? Batasannya di mana gitu? Batasannya body language kita gitu ya. Kalau misalnya gitu aja gak bisa, masa sih gak bisa? Coba dong lagi. Masa gitu aja kagak bisa? Artinya dengan senyuman, dengan kita motivasi, pasti bisa. Coba mama liatin. Nanti kalau gak bisa mama bantuin. Coba. Jadi dikasih ruang dia untuk berkarya dulu. Kemudian bahasa kita itu bukan yang meremehkan, sinis atau bentak-bentak gitu ya. Keras boleh, tetapi ya memang dengan diimbangi tetap dengan tujuan yang baik, motivasi anak itu. Kadang orang tua mengatakan ini mendidik anak biar nanti nggak cengeng, nggak manja. Tetapi kalau anak udah kepahitan duluan dengan didikan kita, dalihnya itu supaya nanti dididik di luar oleh orang lain yang lebih keras itu tangguh, lah udah dengan Anda udah kelepek-kelepek ya. Istilahnya dengan suara Anda, dengan Anda memasang muka yang raut muram, kemudian marah gitu, dia tuh udah nggak suka, sudah tidak termotivasi. Nanti kalau sampai kepahitan, justru nanti di luar semakin dia kepahitan juga. Jadi tetap saya pikir ketika memotivasi anak supaya mentalnya sehat itu ya tetap harus dengan diimbangi kasih sayang. Sentuhan, ditepuk pundaknya. Ayo coba lagi, ya pasti bisa. Kamu kan luar biasa, bisa ini, bisa itu, pasti ini juga bisa, coba lagi dong gitu ya. Sekarang kemarin gagal, tapi kamu nanti akan bisa. Jadi kayak gitu tuh memotivasi dengan memuji dia, kemarin juga bisa ini, itu. Oh anaknya juga ngerti, oh mamaku tuh ya ngerti ya, kemarin aku berhasil, oh papaku gak pernah lupa, waktu itu aku bisa ini. Jadi dia mengharapkan aku juga bisa, itu. Oke, jadi juga kalau saya lihat sih, bagaimana orang tua menegur atau memberikan motivasi ya tadi Ibu bilang, itu memang balik lagi kepada kita mau lakukan itu karena emosi, ya kan biasanya kan gitu kan ya, masa gitu aja nggak bisa. Tujuannya mungkin bukan memotivasi sebenarnya, melampiaskan emosi gitu kan Ibu ya. Ya itu dia, kan? Keliru kalau gitu kan. Jadi memang menurut saya juga bisa jadi gara-gara emosi kita yang akhirnya menutupi yang harusnya kita memotivasi mereka, malah jadi melampiaskan emosi, menyakiti mereka. Bisa gitu jadi kan, seperti itu. Dan akhirnya kan anak-anak, apaan sih papa ngomong gitu, apaan sih mama ngomong gitu, males kalau udah deket-deket dia saya males. Nah ini kan membuat dia kemudian menarik diri, nggak mau terbuka lah, nggak mau terbuka tua. Bahaya itu malah. Jadi ya harus imbang ya Bu ya, artinya nggak bisa kita cuma sekedar keras-keras tapi sebenarnya nggak membangun mereka gitu. Betul, harus seimbang dan keteladanan itu penting. Artinya bahwa sebelum kita mendidik anak kita untuk memiliki mental yang sehat, daya juang yang sehat, kita sendiri harus pastikan mental kita tuh sehat. Iya, betul. Marah kan boleh, tetapi bahwa marah yang terus-menerus, mencaci maki, menyudutkan, menjelekkan, merendahkan harkat diri, martabat anak, itu kan nggak boleh. Nah ini nih yang orang tua mesti ngerti, marah boleh karena untuk mengubah sesuatu yang baik. Betul. Gitu. Betul. Oke. Nah, menurut Ibu nih, sebagai seorang yang juga di dalam dunia konselor keluarga gitu ya, bagaimana sih kita bisa mengukur kesehatan mental keluarga? Jadi kalau
mungkin kita kayak saya sebagai suami atau sebagai bapak gitu ya, sebagai kepala keluarga. Nah kan kita kan perlu ukur nih sebenarnya ini anak-anak lagi gimana sih mentalnya gitu kan. Ini istri juga lagi gimana nih. Nah sebenarnya kita bisa ngukur nggak sih Bu kesehatan mental dari keluarga kita? Coba kalau kita lihat dia sering baperan, marah-marah tanpa ada alasan yang jelas, itu sebetulnya sudah tolak ukur kalau mentalnya kan nggak sehat. Oh nggak ada apa-apa kok marah-marah. Kemarin sudah tersinggung, sekarang tersinggung lagi. Besok juga begitu. Padahal tidak ada sesuatu yang signifikan yang memang harusnya membuat marah. Ya, jadi kalau kita sudah tidak melakukan kegiatan kita nih sehari-hari tanggung jawab dengan benar, itu juga tolak ukur. Misalnya harusnya bangun pagi, gitu ya, mandi 2 kali. Ini nggak pernah mandi misalnya. Makan juga 3 kali nggak pernah makan, pagi jadi malam, malam jadi pagi, kemudian menjadi benalu ya, beban buat orang-orang sekeliling yang melihatnya itu pingin menjauh, gitu ya. Dan apa mungkin dia juga tidak memerankan perannya, cuman diem, ngerokok, keluar masuk rumah, kemudian cuman main HP terus, kemudian cuman yang tidak memerankan tanggung jawabnya. Saya pikir ini tolak ukur bahwa dia sudah terganggu mentalnya juga. Karena dimanapun juga orang yang sehat itu tahu perannya, tahu tanggung jawabnya, tahu sehari-hari itu mesti bagaimana yang normalnya orang hidup. Ya, ditambah lagi ketika marah-marah, kemarin lihat nggak film yang tentang kesehatan mental itu yang izinkan aku menangis gitu ya. Itu marah ketika kemudian bapaknya di PHK karena karakter mungkin gak bagus, kemudian anaknya menasihati cuman dikit, papa mesti gini-gini, kamu lebih merasa pintar dari papa ya, mentang-mentang kamu udah kerja ya. Lah padahal benar-benar memang orang tua kadang-kala juga harus mendengarkan anak, tapi anaknya dimarah-marah. Kemudian kemanapun ketika dia tidak disetujui pacaran dengan si A gitu, antar jemput kemanapun, nggak boleh pergi, dikunci kamarnya. Lah anak nggak boleh keluar masuk sudah bekerja tapi harus orang tua yang dampingi. Lah ini kan ketakutan yang luar biasa, emosi yang luar biasa, berkelahi, tawuran, memukul sampai istrinya berdarah-darah, anaknya ditampar. Lah seperti ini sudah terganggu nih. Makanya sebetulnya banyak yang hati terluka anak itu kemudian dia sendiri membutuhkan pendamping secara psikologis gitu ya, untuk bisa menenangkan jiwanya, pulih dari luka hati. Bapaknya pun diarahkan ke psikiater, tapi karena dia merasa itu bukan masalah buat dirinya, ya dia merasa marah-marah dan tidak perlu untuk ke psikolog atau psikiater. Padahal sudah jelas-jelas banyak sekali penyimpangan emosi yang negatif yang tidak sehat mentalnya, marah terus. Nah ini nih tolak ukurnya seperti itu. Tidak ada apa-apa bisa marah, bisa gebrak meja, merasa diri paling benar, tapi juga unsocial, unhappy, nggak pernah bisa bersyukur. Itu ciri khas orang yang mentalnya nggak sehat, nggak bisa bersyukur, nggak bisa berterima kasih, nggak tenang, itu. Oke. Nah kalau misalnya gitu Bu, misalnya tadi kayak Ibu bilang tidak melakukan apa yang menjadi perannya gitu kan ya. Apakah berarti itu lebih kepada mental juga bermasalah gitu ya? Ya iya dong. Orang sehat juga mestinya ngerti dong aku tuh harus gimana, walaupun misalnya saya kan punya klien PHK udah dari COVID itu 2 tahun. Ya tapi saya tahu diri Bu. Jadi saya setiap hari saya juga sekarang yang nyuci piring saya. Terus juga pembantu sudah saya berhentikan, minta maaf untuk beberapa bulan yang lalu karena saya mau nggak usah lah pakai pembantu yang hampir 2 juta karena saya sudah tidak kerja lagi, istri saya yang kerja, jadi semua kerjaan pembantu nggak apa-apa saya lakukan dengan sukacita. Ya masak juga seadanya apa, kayak kadang belajar, kata istri saya juga enak kok Pak masakanmu. Itu kan berarti dia nggak bekerja, perannya mungkin hilang ya dalam hal tanggung jawab untuk finansial. Tetapi untuk hal-hal yang lain dia tahu diri, dia tahu diri, mawas diri, introspeksi bahwa janganlah saya menjadi beban lagi gitu loh. Jadi dia dengan mengurangi income supaya mbaknya nggak usah datang lagi, nggak usah masakin, saya bisa kok pelan-pelan rumah saya bersihin, nggak usah ke laundry. Itu bapak itu ambil alih, jadi tetap harmonis. Walaupun istrinya kadang-kala juga sedih kalau misalnya bapaknya pas merasa diri nggak berarti. Jadi ketika konseling itu istrinya yang konseling, merasa diri kok suaminya itu nggak berarti, dia sedih padahal dia udah memotivasi sebetulnya. Yaitu tadi kalau
mentalnya sehat, dia tahu diri. Tahu diri ya, misalnya mau melakukan perannya dengan baik, kadang-kala juga ada kesedihan, itu biasa. Iya. Wow. Tapi kalau misalnya itu kan tadi Bapak ini tahu perannya, tahu diri ya, Bu. Tahu perannya. Nah, kalau misalnya ada cerita atau mungkin contoh ilustrasi yang lain di mana ada seorang bapak yang atau seorang ibu yang tidak mengerti apa yang menjadi perannya gitu. Nah, itu misalnya taruh di sini bapak ya. Nah, si ibu ini mesti gimana gitu? Misalnya tadi dia nggak berfungsi, dia tidak memberikan finansial, tidak memberikan juga peran-peran yang lain gitu kan. Nah, itu kan anggapannya dia tadi bilang kan mentalnya bermasalah nih. Gitu kan. Nah, itu seorang istri kalau menghadapi gitu harus gimana gitu, Bu? Sebetulnya masalah apapun, peristiwa apapun itu dalam keluarga gitu ya, kuncinya kan komunikasi. Nah, istri harus mengkomunikasikan bahwa hal-hal seperti itu sebetulnya kan kurang pas, kurang bijak ya. Tetap dengan kelembutan, dengan waktu yang pas. Artinya ya kasih makan dulu lah yang kenyang. Kasih minum lah yang enak menurut kesukaan dia. Ketika sudah kita lihat auranya itu baik gitu ya, diajak ngobrol ya enak seperti ini misalnya. Kemudian ya kita bisa, istri harus menolong kan. Pak, apa nggak sebaiknya coba hubungin teman lamamu itu loh yang punya perusahaan ini misalnya. Bukan berarti aku nggak bersyukur atau nggak nerima kamu sedang di rumah, tetapi kali-kali aja ada berkat dari situ. Atau mungkin Pak bisa nggak kalau misalnya kamu seperti ini, nanti aku bantu misalnya. Atau aku tak tambah masak ini kan bisa nih, nanti kamu anterin mau nggak misalnya gitu ya, buka PO ini misalnya. Itu bagian dari kita menolong suami kita yang tidak melakukan peran. Tapi kalau sampai betul-betul dia tidak melakukan peran, bahkan marah-marah, lah itu dia. Setiap manusia itu sebenarnya punya kecenderungan nggak sehat mentalnya. Mulai gila-gila dikit bisa. Kalau saya ini juga ketika sudah dalam stres yang tinggi, kemudian waduh tidak seperti biasanya, lain tolak ukurnya, tidak seperti biasanya, kemudian bisa waduh drastis berubahnya, itu sedang terganggu mental kita. Itu ketika diuji dengan masalah, kemudian kita maki-maki orang, kemudian makan nuding-nuding, bahkan kadang-kala mau gue tinggalin, gue bunuh lu, kayak gitu kan. Itu sebetulnya kesehatan mentalnya sangat sedang terganggu itu. Atau bahkan kecemasan yang luar biasa. Ketika nggak bekerja misalnya, aduh nanti orang tanya saya apa ya, kok di rumah Pak, ngapain Pak lah, kemudian nggak berani keluar rumah, kemudian ketakutan, cemas sekali, nanti anaknya nggak bisa melanjutkan masa depannya karena dia, terus kemudian nggak ngapa-ngapain, lah itu juga terganggu. Harusnya makanya pentingnya kita punya Tuhan gitu ya. Dalam doa lari mungkin dalam kesediaan kita ke Tuhan, minta hikmat apa nih Tuhan yang mesti saya lakukan, tuh penting sekali dalam kondisi hal-hal tertentu. Oke, nah berikutnya nih Bu, bagaimana peran bapak dan ibu atau suami dan istri dalam membangun kesehatan mental anak mereka? Nah itu gimana yang harus mereka mulai lakukan untuk anak-anak ini punya mental atau jiwa yang sehat gitu kan ya. Apa yang harus dilakukan Bu oleh suami istri? Sebetulnya saya pernah baca buku ya, warisan terbaik untuk anak-anak kita supaya mentalnya sehat gitu ya. Itu ketika anak kita laki-laki harus melihat bapaknya itu sangat mencintai istrinya. Melayani, mengasihi gitu ya. Kemudian ya memberikan pujian, bertanggung jawab. Itu sebetulnya membuat anak laki-laki mentalnya sehat. Kalau anak kita perempuan, memang warisan kita untuk anak kita mentalnya sehat, anak perempuan kita, bagaimana dia melihat ibunya itu menaruh hormat, respect kepada bapaknya. Ketika bapaknya misalnya mau berangkat kerja, ibunya juga hati-hati ya Pak, mungkin harus di depan mobilnya ataupun mengantar keluar atau membawakan apalah yang bisa menunjukkan bahwa saya menghormati, saya mengasihi kamu. Saya sangat bangga punya suami kamu. Ketika pulang juga disambut, mau minum apa nih? Kopi atau teh misalnya gitu ya. Dan anak perempuan itu melihat sikap ibunya yang seperti itu, menghormati dan melayani bapaknya, itu sebetulnya mewariskan mental yang sehat. Dengan peran-peran yang mereka lakukan dengan penuh cinta, dengan penuh kesatuan hati, dengan saling peduli, itu memberikan mental sehat pada anak-anak. Nah bagaimana kalau misalnya
ada kondisi di mana orang tua mengalami masalah ekonomi ya Bu ya. Nah itu kan seringkali juga mempengaruhi mental anak tuh. Ya kan. Nah gimana kalau orang tua atau suami istri sedang mengalami goncangan ekonomi, apa yang mereka harus lakukan supaya paling tidak nggak terlalu menggoncang anaknya juga gitu. Apa yang harus mereka jaga atau apa yang harus mereka lakukan gitu? Kita harus tanamkan bahwa hidup ini tidak semuanya dari uang gitu ya. Misalnya anak saya juga ketika sekolah mungkin banyak yang lebih dibanding anak saya gitu ya. Saya mengatakan bukan pakaian yang dilihat, bukan sepatu, bukan kamu naik apa, tetapi apa yang kamu bisa buat dari kamu belajar itu gitu ya. Pada anak-anak kami ya bersyukur mereka bisa khususnya anak kami yang kedua itu ya, yang bungsu itu selalu ranking 1. Wow. Ya, saya juga mengatakan karakter itu penting, rasa hormat ya untuk ke guru, ke relasi. Jadi hal-hal nilai-nilai yang memang moralitas, religiusitas itu harus ditanamkan lebih daripada sekedar ekonomi. Kamu jangan pernah malu punya bapak yang sekarang di PHK misalnya. Ya. Jangan tergantung, hidup kamu nggak tergantung papa mama kok. Hidup kamu tergantung apa yang kamu lakukan. Dan betul. Papa mama selalu berdoa kamu tuh berhasil. Betul. Udah nggak usah pikirkan apa yang sedang terpuruk kali ini ya secara ekonomi. Mungkin kamu sekarang nggak bisa lagi diantar pakai mobil, harus pakai sepeda listrik misalnya ya. Tren-trennya anak sekarang kan gitu ya udah. Sepeda listrik ya. Nggak apa-apa gitu ya. Jadi belajar orang tua untuk menanamkan rasa syukur dengan apa yang ada, ya. Kemudian bahwa ekonomi, nilai keuangan itu bukan segalanya, tidak dari situ orang dihormati, tapi dari apa yang kita bisa buat. Kamu bisa buat apa nih ketika anak-anak kita mungkin mahasiswa, SMP, SD, berprestasilah sebagus mungkin dengan apa yang kamu bisa, talenta kamu itu. Dan kita tunjukkan bahwa kita pun dengan kesederhanaan ekonomi kita tetap eksis kok, bisa melayani di masyarakat melalui tenaga kita, pikiran kita, di gereja juga, kehadiran kita dalam kepanitiaan, dalam setiap pengurusan, dan kita bisa mengucap syukur untuk talenta yang masih menjadi berkat, bukan hanya uang. Ya itu perlu orang tua tanamkan supaya anak tidak ngeper ya, enggak. Jadi intinya membangun identitas mereka bukan didasarkan uang. Betul. Gitu ya. Iya. Jadi uang itu cuma bagian dari kehidupan, tapi bukan hal yang utama gitu ya. Yang segalanya bukan. Iya. Walaupun segala butuh duit ya Bu. Iyalah ngopi kalau nggak punya duit jangan ngutang, nggak boleh ya. Oke. Nah mungkin yang terakhir ya Bu, menurut Ibu seberapa penting pengaruh dari kehidupan spiritual keluarga terhadap mental keluarga secara keseluruhan? Wow. Itu besar sekali pengaruhnya ya. Walaupun kemarin ketika saya ada seminar tentang sehatkah mental keluargamu gitu ya. Ada peserta yang ngomong gini, Bu, istilah mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Jiwa yang sehat. Betul nggak Bu? Gitu kan. Sama gitu. Di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang sehat. Terus semua orang kan hampir pesertanya mengiyakan. Padahal dia ngomong gini, banyak Bu orang yang tubuhnya sehat, mentalnya nggak sehat, ya. Pura-pura misalnya jadi apa, kemudian dia mentalnya jadi kayak minta-minta kayak gitu. Kemudian dia sebetulnya tubuhnya sehat, lari kemana-mana bisa, tetapi marah-marah, sombongnya minta ampun, atau bahkan kebaliknya pelitnya minta ampun. Itu kan mental-mental nggak sehat Bu. Jadi belum tentu tubuh sehat ini jiwanya sehat. Nah kalau berkaitan dengan spiritualitas, saya yakin kalau spiritualnya bagus, artinya terkoneksi dengan Tuhan, tahu firman Tuhan, menjalankan firman Tuhan, menghidupi firman itu, ketika ada luka ya belajar mengampuni, ketika dia ada yang kekurangan belajar untuk bermurah hati memberi gitu ya, menolong, peduli, maksudnya ya firman Tuhan itu secara spiritualitas betul-betul melekat dalam dirinya, dalam kehidupan doa, pujian, penyembahan, membaca firman, saya pikir kok di sini akan terwujud mental yang sehat. Pasti minimal ketika kita berdoa yang wajarnya loh ya, normalnya akan marah kok ya sulit. Nah ini makanya untuk introspeksi buat kita semua nih yang denger ya. Berdoa berjam-jam tapi marah-marah. Nah itu ya tuh jadi masalah tuh. Itu berarti kan ada masalah pribadi gitu ya. Tapi idealnya sebetulnya kalau spiritualnya sehat ya, makanya jangan juga terlalu sombong rohani juga. Karena belum tentu kemudian menjadi berkat kalau kita kelakuan juga
buang muka gitu kan, nggak bisa ramah, nggak bisa rendah hati. Betul. Itu kan padahal kayaknya doa terus ya seharian terus, tetapi ya spiritual yang bagaimana? Tapi kalau spiritual yang sehat, saya pikir juga itu akan mewujudkan mental yang sehat. Minimal kalau dia ketakutan, dia lari ke Tuhan dengan spiritualitasnya, dia beroleh ketenangan, dia beroleh rasa damai, dan membuat kemudian dia akan merasa nyaman ketika yakin hidupnya dalam imannya itu dipegang oleh Tuhan Yesus kan gitu. Jadi kalau mau membangun keluarga yang sehat mentalnya, berarti harus mesbah keluarga juga dihidupkan. Membangun kerohanian dari anak-anak itu ya. Makanya seringkali kan orang tua nggak boleh anaknya bolos ngeles. Tapi kalau bolos ke sekolah minggu nggak apa-apa gitu. Atau bolos ke ibadah pemuda gitu kan. Yaudah nggak apa-apa deh. Tapi kalau bolos les nggak boleh gitu kan. Marah besar. Mama udah bayar nih gini ya kan. Nah. Kurang sehat mentalnya tuh. Padahal yang penting justru untuk mental anak tuh ya kerohanian. Betul. Gitu kan ya. Dipupuk dari sedini mungkin, mengenal akan Tuhan, bertumbuh dalam komunitas yang membangun, begitu di dalam gereja. Wow, luar biasa. Thank you banget nih Bu Krisna buat sharingnya di podcast kita kali ini. Jadi mari sama-sama para pemirsa yang menyaksikan ataupun mendengarkan program ini, kita perlu membangun kesehatan mental keluarga, dan salah satu bagian terpenting adalah bagaimana kita juga membangun kerohanian ya Bu ya. Betul. Dari anak-anak, suami istri semua sepakat mesbah keluarga supaya kita tidak terpuruk dengan kondisi ataupun perubahan-perubahan zaman gitu kan ya, seperti kemarin PHK, COVID dan sebagainya. Tapi kita tetap kuat dalam Tuhan. Sampai jumpa minggu depan, dan jangan lupa untuk bisa klik subscribe dan tombol lonceng dari Today's Message Podcast. Saya Claudio, pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati.